Misalnya supply yang ada di sini ya teman-teman, supply yang ada di area sini dia berhasil di breakout, next move-nya Bitcoin dia bakal masuk ke area sekitar 70.000 US dollar. 70.000 US dollar. Kalau misalnya supply yang ada di sini dia berhasil di breakout. Kalau misalnya supply yang ada di sini nggak berhasil di breakout, Bitcoin ini bakal Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue CryptoPost. Jadi di video kali ini gue akan coba update lagi pergerakan harga Bitcoin untuk hari ini dan untuk saat ini Bitcoin dia mau kemana. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton video gue yang ini ya teman-teman. Nah, jadi gue ini kita lihat dulu di YouTube. Nah teman-teman, jadi untuk kalian yang belum nonton video gue yang ini, Bitcoin ini ada potensial pump sampai ke area 70.000 US dollar. Gue nge-call Bitcoin ini di area 63.966 ribuan. Nah, sekarang harga Bitcoin itu di area 65 angka terakhirnya itu di area 66.597 US dollar. Nah, sedangkan gua nge-call Bitcoin ini di area-area sini, dan kalau misalnya kalian ngambil langsung di area sini, ini udah ada kenaikan sampai sekitar 4%-an. Nah, di sini gua akan coba update lagi Bitcoin untuk saat ini dia mau kemana. Kemarin di video yang pas yang ini gue ngasih tahu ke kalian bahwa updatean Bitcoin dia ini bakal mungkin retrenchment dulu kalau misalnya supply yang ada di sini dia di breakout. Nah, kalau misalnya supply yang nggak ada di sini nggak di breakout, berarti dia bakal turun. Dan alhasil sekarang untuk Bitcoin supply-nya memang berhasil di breakout teman-teman, dan kemungkinan besar kemarin yang gue omongin bahwa Bitcoin itu bakal retestment, oh ternyata dia tidak retestment dulu ya pas kemarin. Tapi di sini gue akan bongkar lagi update analisa Bitcoin dia mau kemana sih sebenarnya. Nah, kita akan langsung aja lanjut ke videonya. Nah, oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita lihat dulu dari segi daily-nya yang sudah gue jelasin ke kalian semuanya, bahwa Bitcoin untuk saat ini dia potensial besar untuk masuk ke area sekitar 67.000, 69.000 sampai ke area sekitar 70 ribuan. Nah, pokoknya area-area sinilah. Nah, area-area sinilah Bitcoin ini potensial banget masuk ke area-area sini. Pas video kemarin yang gua bahas juga. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini gua akan coba bahas juga dari segi liquidation head map-nya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya untuk saat ini ada Bitcoin liquidation head map. Yang kemarin gua jelasin Bitcoin ini potensial dia ngambil ke area sekitar 67 ribuan sampai ke area sekitar 70 ribuan. Dan kemarin gua udah ngasih tahu ke kalian bahwa Bitcoin dia bakal potensial retest dulu, dan dia langsung break. Ternyata ya tidak sesuai dengan ekspektasi gua. Tapi gua juga ngomong bahwa kalau misalnya Bitcoin tembus area supply yang ada di sini kemarin, itu dia bakal langsung nge-pump. Mungkin bisa aja retest dulu, tapi kemungkinan besar dia langsung nge-pump. Jadi sebelum kalian nonton video gua yang ini, kalian bisa nonton video gua yang ini terlebih dahulu. Nah, di sini gua akan coba bahas lagi tentang Bitcoin next move-nya dia mau kemana. Nah, oke, jadi yang pertama gua akan coba mulai dari 4H. Nah, di 4H-nya saat ini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat Bitcoin ini berada di area range supply. Nah, 4H-nya Bitcoin ini berada di area range supply, oke? Dan ini dia potensial banget ada rejection. Nah, Bitcoin di sini ini potensial buat nge-rejection. Nah, kalau misalnya ini supply yang terakhir yang ada di area sini dia nggak berhasil di breakout, teman-teman, maka kemungkinan besar Bitcoin ini bisa membentuk namanya double top. Kalian bisa cek ya. Ini kemungkinan besar Bitcoin ini membentuk potensial double top kalau misalnya area supply yang ada di sini dia nggak berhasil di breakout. Karena ini area supply-nya terkuat juga, atau area supply yang ada di sini ini sangat-sangat kuat juga. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini nggak berhasil breakout area supply yang ada di sini, ini potensial Bitcoin dia bakal terus down lagi sampai ke area bawah lagi. Ini prediksi gue ya teman-teman, tapi semoga aja Bitcoin nggak ngedam. Tapi ini potensial banget karena ini kalian bisa lihat ya dari daily chart-nya sendiri.
Oke, daily chartnya ini udah ada naik, ini top 1, ini low-nya, dan ini top 2. Jadi kalau misalnya Bitcoin dia nggak berhasil breakout area sini, supply yang ada di sini ini bisa langsung down lagi ke area bawah. Nah, kalau misalnya Bitcoin ini berhasil breakout area supply yang ada di sini, next move-nya dia bakal masuk ke area supply yang ada di atasnya di area sekitar 70 ribuan. Nah, ini area supply yang sangat-sangat strong juga. Nah, kalian bisa cek ya. Area supply ini adalah area supply yang sangat strong. Oke, nah ini area supply yang sangat-sangat strong juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini nggak berhasil breakout area supply yang ada di sini, kemungkinan besar Bitcoin bakal turun. Kalau misalnya Bitcoin ini berhasil breakout area supply yang ada di sini, Bitcoin dia bakal naik sampai ke area atas yang ada di sini. Ini menurut gua pribadi. Dan untuk saat ini teman-teman, kita coba lihat dari time frame yang lebih kecilnya, yaitu di time frame 1 jam. Nah, di 1 jamnya sendiri memang ini udah ada karakteristik ya dari Bitcoin ini udah ada low yang baru ya teman-teman, kalian bisa cek ya. Jadi ini ada high, ini low, dan ini high, dan juga dia berhasil membuat lower low yang baru. Nah, kalian bisa cek juga ya. Jadi ini high, ini low, dan Bitcoin berhasil membuat lower low yang baru. Kemungkinan besar kalau misalnya untuk saat ini Bitcoin ini pasti akan ada correction move terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misalnya supply yang ada di sini dia nggak berhasil di breakout, tapi semoga aja supply yang ada di sini Bitcoin berhasil di breakout. Nah, kalau misalnya pembalikan harga Bitcoin ini terjadi, apalagi kalau misalnya area demand yang ada di sini dia berhasil di breakout ya teman-teman, otomatis kemungkinan besar Bitcoin ini bakal mengalami penurunan harga lagi. Ini pasti bakal mengalami penurunan harga lagi kalau misalnya area demand yang ada di sini dia berhasil di breakout. Karena kalau misalnya kita lihat dari time frame besar ke time frame kecilnya, Bitcoin ini mengalami yang namanya ya teman-teman, Bitcoin ini yang mengalami yang namanya udah ada reversal ya. Di sini ada high, ini high, low, ini ada high, low, high ya, dan ini low ini di break menjadi lower low gitu. Jadi kalau misalnya low ini di break lagi, ya berarti Bitcoin tandanya udah ada mulai konfirmasi reversal. Dan kalau misalnya di 4 hanya teman-teman ada area double ini kan double top ya. Double top ini berhasil di breakout area sini. Wah, ini udah sih Bitcoin bakal terus down sih. Apalagi kalau misalnya area double top yang ada di sini dia terkonfirmasi, Bitcoin ini bakal terus down sih ini. Tapi nggak tahu ya, wherever now kita nggak tahu market mau dibawa kemana. Tapi kalau misalnya untuk saat ini saja Bitcoin ini gua mengalami bias bearish ya. Karena di sini gua lihat ini ada high, ini high juga, high, higher high ini ada low, dan low ini membuat lower low. Oke, jadi Bitcoin ini potensial dia bisa turun, atau turunnya juga ya mungkin dia retest terlebih dahulu. Semoga kalau misalnya memang ini adalah konfirmasi reversal, turunnya Bitcoin ini hanya untuk retestment terbelakang lah, hanya untuk retestment doang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi liquidation head map-nya teman-teman, ini ada beberapa area di 66800 dan juga di area 66300. Nah, 66800 ini berada di area sekitar sini ya. Ini 66800. Nah, 66800 liquidation head map terbesar Bitcoin ini berada di area-area sini. Jadi ya bisa aja Bitcoin ini dia langsung ngepump ke area atas itu ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Tapi menurut gua untuk saat ini ya teman-teman, Bitcoin ini bisa dia potensial dumping mungkin, atau turun koreksi terlebih dahulu. Atau bisa aja dia masuk ke area sini baru dia koreksi sampai area demand baru dia ngepump. Ini bisa aja seperti ini ya teman-teman. Tapi menurut gua pribadi untuk saat ini pandangan gue masih bullish. Tapi kalau misalnya area demand yang ada di sini dia sudah berhasil di breakout, berarti kita sudah mengalami fase bearish lagi, atau sudah mengalami namanya reversal. Tapi semoga aja Bitcoin ini gak reversal, terus melanjutkan arah harganya. Dan kalau misalnya supply yang ada di sini ya teman-teman, supply yang ada di area sini dia berhasil di breakout, next move-nya Bitcoin dia bakal masuk ke area sekitar
70.000 US dollar. 70.000 US dollar. Kalau misalnya supply yang ada di sini dia berhasil di breakout. Kalau misalnya supply yang ada di sini nggak berhasil di breakout, Bitcoin ini bakal terus mengalami penurunan, dan juga Bitcoin dia bakal terus koreksi ya. Mungkin penurunannya correction. Nah, penurunan untuk saat ini untuk koreksinya kalau misalnya kita lihat dari liquidation head map itu di 64 ya. 64 ya, area-area sini lah. Jadi koreksi Bitcoin ini bisa masuk ke area-area sini. Tapi semoga aja ini koreksi ya. Kalau misalnya Bitcoin juga turun, semoga aja penurunan ini adalah penurunan koreksi. Dan kalau misalnya Bitcoin ini bukan penurunan koreksi, adanya terjadi ya mungkin lower low yang baru, otomatis Bitcoin sudah mengalami reversal, teman-teman. Nah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa teman-teman masuk ke grup Telegram gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Oke, jadi thank you so much yang udah nonton. See you the next video.